Hari ini, aku memanggil tukang ledeng untuk memperbaiki pipa bocor di ruang bawah tanah. Saat aku sedang di pasar, tukang ledeng itu tiba-tiba menelepon. Suaranya gemetar ketakutan. "Bu, siapa yang ada di bawah sini bersama saya?" Aku bingung. "Tidak ada siapa-siapa, Pak." Sebelum dia menjawab, panggilannya terputus. Aku panik pulang, dan apa yang kulihat di ruang bawah tanah membuatku syok tak percaya. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Rumah itu terasa terlalu sunyi. Sudah 7 hari Fanya sendirian, menempati rumah besar peninggalan orang tuanya yang kini terasa kosong. Suaminya, Hamdan, pamit tepat seminggu yang lalu. Katanya, Ibu Yanti, ibunya di kampung, sedang sakit keras dan membutuhkan perawatan intensif. Fanya tentu saja mengizinkan, meski hatinya berat. Dia menyiapkan koper Hamdan, memasukkan beberapa baju hangat dan oleh-oleh untuk ibu mertuanya, lalu mengantar suaminya ke terminal bus pagi-pagi sekali. Hamdan berjanji akan menelepon setiap hari. Janji yang dia tepati, meski Fanya merasa aneh. Panggilan telepon Hamdan terasa singkat, terburu-buru, dan suaranya seperti menahan sesuatu. Ketika Fanya bertanya detail tentang sakitnya Ibu Yanti, Hamdan selalu mengalihkan pembicaraan. Katanya sinyal jelek, atau dia sedang sibuk mengurus resep. Fanya mencoba memaklumi. Mungkin suaminya sedang stres berat. Kesendirian Fanya di rumah besar itu mulai terasa mengganggu. Apalagi ketika dia menyadari ada masalah baru. Pipa di ruang bawah tanah bocor. Awalnya hanya rembesan kecil, tapi pagi ini, suara tetesan air itu terdengar lebih cepat, dan bau lembab yang tidak sedap mulai menguar hingga ke lantai 1. Ruang bawah tanah itu jarang sekali Fanya masuki. Itu adalah area penyimpanan barang-barang lama milik kakek neneknya, tempat yang gelap dan sedikit menyeramkan. Hamdan biasanya yang mengurus masalah di area itu, tapi Hamdan sedang tidak ada. Fanya tidak mungkin membiarkan kebocoran itu merusak pondasi rumah. Dengan terpaksa, dia membuka buku telepon lokal dan mencari jasa tukang ledeng. Dia menemukan satu nama dengan ulasan bagus secara daring, Pak Joko. Fanya meneleponnya, menjelaskan masalahnya, dan bersyukur Pak Joko bisa datang pagi itu juga. Sekitar pukul 9 pagi, sebuah mobil bak tua berhenti di depan gerbang. Seorang pria parubaya, kira-kira seumuran ayahnya, turun. Pak Joko orangnya ramah. Dia tersenyum sopan, menenteng tas peralatan yang terlihat berat. Fanya, yang mengenakan hijab bergo sederhana untuk di rumah, mempersilakan Pak Joko masuk dan langsung menunjuk ke arah pintu ruang bawah tanah. "Di bawah sana, Pak. Maaf ya, tempatnya agak berantakan dan gelap," kata Fanya. Pak Joko hanya mengangguk maklum. "Tidak apa-apa, Bu. Sudah biasa," jawabnya. Fanya membukakan pintu, menyalakan saklar lampu. Sebuah bohlam redup berkedip beberapa kali sebelum menyala, menerangi tangga kayu yang curam. Pak Joko melangkah turun dengan hati-hati. Fanya menunggu di atas, mendengarkan langkah kaki Pak Joko yang menjauh di lantai semen yang lembab di bawah. Setelah beberapa menit, Fanya memutuskan dia tidak bisa hanya berdiam diri. Persediaan makanan di kulkas sudah menipis. Karena Pak Joko sepertinya akan bekerja cukup lama, Fanya berpikir ini adalah waktu yang tepat untuk pergi ke pasar. Dia mengambil dompet dan kunci mobil. Dia menuruni beberapa anak tangga ruang bawah tanah. "Pak Joko," panggilnya. Suaranya menggema. Terdengar suara alat logam diletakkan. "Ya, Bu," sahut Pak Joko dari kejauhan. "Saya tinggal sebentar ya, Pak. Mau ke pasar." "Tidak apa-apa kan Bapak sendirian?" tanya Fanya. "Oh, silakan, Bu. Ini sepertinya butuh waktu agak lama. Nanti kalau sudah selesai, saya tunggu di teras saja," jawab Pak Joko. Fanya merasa lega. "Baik, Pak. Ini pintunya saya biarkan tidak terkunci, tapi gerbangnya saya tutup. Titip rumah ya, Pak." Fanya pun bergegas pergi. Dia menyalakan mobilnya, pikirannya sudah beralih ke daftar belanjaan. Pasar tradisional sedang ramai. Fanya butuh waktu 15 menit untuk sampai di sana dan mencari tempat parkir. Dia baru saja selesai memilih sayuran segar dan sedang tawar-menawar harga tomat ketika ponsel di dalam tasnya bergetar hebat. Fanya sedikit terkejut. Dia merogoh tasnya dan melihat nama, Pak Joko, di layar. Dia pikir mungkin Pak Joko membutuhkan sesuatu, atau mungkin sudah selesai. Fanya segera mengangkat panggilan itu sambil menyingkir dari keramaian. "Halo, Pak Joko? Ada apa, Pak?"
Apa sudah selesai? Tanya Fanya. Hening. Di seberang sana, Fanya tidak mendengar suara ramah Pak Joko. Yang terdengar hanyalah suara napas yang terengah-engah. Seperti napas orang yang ketakutan. Halo? Pak Joko? Ulang Fanya, rasa cemas mulai menjalari hatinya. Lalu, suara itu akhirnya terdengar. Lirih, gemetar, dan penuh kengerian. Bu Fanya. Fanya menelan ludah. Jantungnya mulai berdebar. Iya, Pak. Bapak kenapa? Ada apa? Suara Pak Joko terdengar putus-putus, bergetar hebat. Dia seperti sedang berbisik sambil berlari. Bu, siapa? Siapa yang ada di bawah sini bersama saya? Pertanyaan itu menusuk Fanya. Dingin. Apa maksudnya? Fanya merasa bingung sekaligus takut. Apa maksud Bapak? Saya di pasar. Tidak ada siapa-siapa di rumah. Siapa yang Bapak lihat? Teriak Fanya panik, membuat beberapa orang di pasar menoleh padanya. Fanya tidak peduli. Dia mencengkeram ponselnya erat. Saya tidak tahu, Bu, tapi dia. Suara Pak Joko terputus. Fanya mendengar suara lain. Suara benturan keras, seperti alat logam yang jatuh menghantam lantai beton. Lalu terdengar suara erangan tertahan. Pak Joko, Bapak masih di sana? Teriak Fanya. Tapi sebelum Pak Joko sempat menjawab, panggilan itu mati. Terputus. Fanya membeku di tempatnya. Tangannya gemetar hebat. Kantong belanjaan berisi tomat jatuh dari genggamannya, menggelinding di lantai pasar yang becek. Dia tidak peduli. Dia mencoba menelepon balik nomor Pak Joko. Tidak tersambung. Langsung dialihkan ke pesan suara. Lagi. Tidak tersambung. Lagi. Gagal. Rasa panik yang luar biasa mencekiknya. Siapa yang dilihat Pak Joko? Siapa yang ada di ruang bawah tanahnya? Pikiran Fanya melayang ke perampok, penjahat, atau sesuatu yang lebih buruk. Dia tidak berpikir dua kali. Dia melempar sisa belanjaannya ke dalam mobil dan tancap gas. Dia mengabaikan lalu lintas, membunyikan klakson berkali-kali. Jarak pasar ke rumah yang biasanya ditempuh 20 menit terasa seperti selamanya. Dia membelokkan mobilnya dengan kasar ke jalan depan rumahnya, hampir menabrak pot bunga di gerbang. Dia melompat keluar dari mobil, bahkan tidak peduli untuk mematikan mesinnya. Gerbang masih tertutup, seperti yang dia tinggalkan. Tapi pintu depan rumahnya terbuka sedikit. Fanya yakin sekali dia sudah menguncinya. Tubuhnya gemetar hebat, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia mendorong pintu itu perlahan. Pak Joko, panggilnya. Suaranya serak. Hening. Rumah itu senyap mencekam. Dia berjalan di koridor, jantungnya serasa mau copot. Dia sampai di depan pintu ruang bawah tanah. Pintu itu juga terbuka lebar. Udara dingin dan lembab menyambutnya. Fanya memberanikan diri melangkah menuruni tangga kayu yang berderit. Satu persatu. Lampu bohlam yang tadi redup kini pecah. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya remang dari pintu yang terbuka di atas. Tapi itu cukup. Cukup bagi Fanya untuk melihat apa yang ada di bawah. Tas peralatan Pak Joko terbalik. Kunci-kunci pas, obeng, dan tang bertebaran di lantai yang basah. Di genangan air dari pipa yang masih bocor, Fanya melihat sesuatu yang berkilau. Itu ponsel Pak Joko. Layarnya retak 1000. Tapi bukan itu yang membuat Fanya syok. Bukan itu yang membuat lututnya lemas dan tubuhnya gemetar hebat. Di sebelah ponsel yang hancur itu, genangan air jernih dari pipa yang bocor kini telah berubah warna. Merah pekat. Bercak darah segar itu mengalir pelan, bercampur dengan air, datang dari sudut tergelap ruang bawah tanah. Pak Joko sudah tidak ada di sana. Fanya ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Tenggorokannya tercekat oleh rasa takut yang murni. Dia mundur beberapa langkah, punggungnya menabrak dinding tangga. Matanya terpaku pada noda darah itu. Darah itu masih segar. Artinya, apapun yang terjadi pada Pak Joko, baru saja terjadi. Pikiran Fanya kacau. Dia harus lari. Dia harus keluar dari rumah ini dan menelepon polisi. Ya, polisi. Itu tindakan yang paling masuk akal. Dia berbalik, hendak lari ke atas, tapi sesuatu menahannya. Sebuah pikiran mengerikan melintas. Bagaimana jika pelakunya masih di sini? Bagaimana jika dia bersembunyi di salah satu ruangan di atas? Atau lebih buruk, masih di bawah sini, di sudut gelap yang tidak terjangkau cahaya? Rasa takut itu berganti dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan nekat. Ini rumahnya, warisan orang tuanya. Dan Pak Joko, tukang ledeng tak bersalah itu, datang ke sini karena Fanya yang memanggil.
Dia tidak bisa lari begitu saja. Dengan tangan yang masih gemetar, Fanya merogoh ponselnya sendiri dari saku gamisnya. Baterainya masih penuh. Dia menyalakan fungsi senter, mengarahkan cahaya putih yang tajam itu ke kegelapan. "Pak Joko," bisiknya, meski dia tahu tidak akan ada jawaban. Cahaya senternya menyapu lantai semen yang basah. Darah itu tidak banyak, tapi cukup untuk menunjukkan telah terjadi kekerasan. Fanya mengikuti jejak darah itu. Anehnya, jejak itu tidak mengarah ke tangga keluar. Jejak itu berhenti di dekat dinding tempat pipa utama bocor. Dinding itu tampak padat, terbuat dari beton tua yang ditambal sulam. Tapi di sanalah semua peralatan Pak Joko tergeletak. Seolah-olah Pak Joko sedang bekerja tepat di titik itu ketika dia diserang. Fanya mendekat, mengarahkan senternya. Dia melihat sesuatu yang ganjil. Pipa yang bocor itu menjorok keluar dari dinding. Dan tepat di belakang pipa, ada retakan. Bukan retakan biasa seperti retakan di dinding tua. Ini adalah retakan yang rapi, membentuk garis lurus vertikal. Seperti garis pintu. Fanya menelan ludah. Dia teringat kata-kata Pak Joko di telepon, "Siapa yang ada di bawah sini bersama saya?" Apakah maksudnya di balik dinding ini? Fanya mengambil kunci pipa terbesar yang bisa dia temukan di antara peralatan Pak Joko yang berserakan. Dia mengetuk dinding itu. Satu sisi berbunyi padat. Sisi lain, di dekat retakan itu, berbunyi nyaring. Kosong. Jantung Fanya berdebar begitu kencang, hingga dia bisa mendengarnya di telinganya sendiri. Dia menggunakan kunci pipa itu sebagai pengungkit, menyelipkannya ke dalam celah retakan. Dengan sekuat tenaga, dia mendorong. Awalnya tidak bergerak. Fanya mendorong lebih keras, menggunakan seluruh berat badannya. Terdengar suara gesekan semen yang memekakkan telinga. Dinding palsu itu bergerak. Perlahan, panel beton yang berat itu bergeser, memperlihatkan sebuah lubang gelap di baliknya. Ruangan rahasia. Bau apek dan debu yang sudah terperangkap selama puluhan tahun langsung menyergap indera penciuman Fanya, membuatnya terbatuk. Dia mengarahkan senter ponselnya ke dalam kegelapan pekat itu. Ruangan itu tidak besar. Mungkin hanya 2 kali 3 meter. Lantainya berdebu tebal. Ada beberapa rak kayu tua di dinding yang sudah lapuk, tapi semuanya kosong. Dan di tengah ruangan itu tergeletak sebuah koper. Fanya langsung mengenalinya. Koper hitam besar dengan pegangan perak. Koper yang sama yang dia bantu siapkan untuk Hamdan seminggu yang lalu. Koper yang seharusnya berada ratusan kilometer jauhnya di kampung halaman Ibu Yanti. Fanya merasa dunianya runtuh. Kakinya lemas. Dia bersandar ke dinding, napasnya sesak. Kenapa? Kenapa koper Hamdan ada di sini? Di dalam ruangan rahasia yang bahkan Fanya, sebagai pemilik rumah, tidak tahu keberadaannya? Semua kebohongan itu kini terlihat jelas. Panggilan telepon yang singkat. Alasan sinyal jelek. Ketidakjelasan tentang sakitnya Ibu Yanti. Semuanya bohong. Hamdan tidak pernah pergi ke kampung. Fanya memaksakan dirinya untuk melangkah masuk ke ruangan rahasia itu. Dia harus tahu. Debu beterbangan di sekitar kakinya. Dia berjongkok di depan koper itu. Tangannya gemetar saat menyentuh resletingnya. Dia menariknya. Koper itu terbuka. Isinya bukanlah baju hangat atau oleh-oleh untuk ibu mertuanya. Isinya adalah linggis kecil, palu, bor tangan, beberapa tali tambang, dan lakban hitam. Alat-alat yang terlihat mengancam. Dan di bawah semua alat itu, ada sebuah benda yang membuat darah Fanya membeku. Sebuah buku harian tua bersampul kulit yang sudah usang. Fanya mengenali buku harian itu. Itu milik kakeknya. Kakeknya adalah orang yang membangun rumah ini. Fanya tidak tahu bagaimana Hamdan bisa menemukannya. Dia membuka buku harian itu. Sebagian besar isinya adalah catatan-catatan lama tentang pembangunan rumah dan kebun. Tapi Hamdan telah menandai beberapa halaman. Fanya membaca halaman yang ditandai itu. Isinya adalah teka-teki. Catatan samar tentang harta keluarga yang tersembunyi. Dan di halaman terakhir, sebuah kalimat dilingkari dengan spidol merah oleh Hamdan. Kalimat yang berbunyi, "Semua hartaku kusembunyikan di balik air mata rumah." Fanya melihat ke arah pipa yang bocor di luar ruangan rahasia itu. Air mata rumah. Kakeknya sengaja membuat pipa itu bocor sebagai penanda. Dan Hamdan, suaminya, telah mengetahuinya. Pikiran Fanya berputar cepat. Hamdan menikahinya. Hamdan tinggal di rumahnya. Dan selama ini, Hamdan berpura-pura menjadi suami yang baik. Padahal yang dia incar adalah harta peninggalan kakek Fanya. Dia menciptakan kebohongan tentang ibunya yang sakit agar Fanya sendirian di rumah. Tapi, rencananya pasti terganggu.
Mungkin dia belum berhasil membuka ruangan ini. Dan hari ini, Pak Joko, sang tukang ledeng, secara tidak sengaja menemukannya. Pak Joko menemukan ruangan ini. Dan mungkin, dia menemukan Hamdan di dalamnya. Atau lebih buruk lagi, Hamdan memergoki Pak Joko. Itulah sebabnya Pak Joko menelepon Fanya dengan ketakutan. Siapa yang ada di bawah sini bersama saya? Dia pasti melihat Hamdan. Dan Hamdan, untuk membungkamnya, telah. Fanya tidak sanggup melanjutkan pikiran itu. Darah di lantai. Pak Joko yang menghilang. Koper berisi peralatan. Semuanya terhubung. Suaminya, Hamdan, bukanlah orang yang dia kenal. Dia adalah monster. Fanya masih berjongkok di dalam ruangan rahasia yang berdebu itu. Tangannya menggenggam erat buku harian kakeknya. Realitas dari apa yang baru saja dia temukan menghantamnya seperti gelombang pasang yang dingin. Koper Hamdan. Alat-alat di dalamnya. Kebohongan suaminya. Ruangan yang disembunyikan di balik pipa bocor. Air mata rumah. Semua kepingan teka-teki itu membentuk gambaran yang mengerikan. Hamdan, suaminya yang lembut dan penuh perhatian, pria yang menikahinya 2 tahun lalu, ternyata telah merencanakan ini. Dia menikahi Fanya bukan karena cinta. Dia menikahi Fanya untuk mendapatkan rumah ini. Tidak, bukan rumahnya. Dia menikahi Fanya untuk mendapatkan apa yang tersembunyi di dalam rumah ini. Rasa takut yang semula mencekik Fanya perlahan bercampur dengan amarah. Amarah yang dingin dan menusuk. Dia telah ditipu mentah-mentah. Seluruh pernikahannya adalah sebuah kebohongan besar. Dia teringat kembali sikap Ibu Yanti, ibu mertuanya, yang selalu sinis padanya. Ibu Yanti selalu mengeluh tentang keuangan mereka, menyindir Fanya sebagai istri yang tidak pandai mengatur uang. Padahal Fanya tahu Hamdanlah yang sering meminta uang untuk modal usaha yang tidak pernah jelas hasilnya. Sekarang Fanya tahu kemana uang itu pergi. Mungkin untuk mendanai pencarian harta karun ini. Dan kebohongan, sakit keras, itu adalah sebuah siasat. Siasat untuk menyingkirkan Hamdan dari rumah agar Fanya merasa aman? Tidak, itu tidak masuk akal. Siasat itu, Fanya tersentak. Kebohongan itu dirancang agar Fanya sendirian di rumah. Tapi untuk apa? Agar Hamdan bisa leluasa mencari? Tapi koper Hamdan ada di sini. Itu berarti Hamdan tidak pernah pergi. Pikiran itu begitu mengerikan hingga Fanya hampir tidak berani memikirkannya. Jika Hamdan tidak pernah pergi ke kampung, di mana dia selama seminggu ini? Fanya bergidik. Apakah dia bersembunyi di suatu tempat di rumah ini? Mengamatinya? Menunggunya? Dan Pak Joko. Ya Tuhan, Pak Joko. Tukang ledeng malang itu datang di waktu yang salah. Dia menemukan ruangan ini secara tidak sengaja. Dia pasti memergoki Hamdan. Dan Hamdan. Fanya melihat lagi genangan darah di luar ruangan rahasia itu. Hamdan telah menyerang Pak Joko untuk membungkamnya. Fanya harus keluar. Dia tidak aman di sini. Dia merangkak keluar dari ruangan rahasia, kembali ke ruang bawah tanah yang lembab. Bau anyir darah kini terasa lebih menyengat. Dia harus memastikan. Dia harus mendapatkan bukti yang tak terbantahkan. Dengan tangan gemetar, dia memaksakan kakinya menaiki tangga kayu, menjauh dari kengerian di bawah. Dia berlari kecil melintasi ruang tengah, menuju ruang tamu. Dia mengunci pintu ruang bawah tanah dari luar, meski dia tahu kunci slot yang rapuh itu tidak akan banyak membantu jika seseorang ingin mendobraknya. Dia duduk di sofa, ponsel masih di genggamannya. Dia harus terdengar normal. Dia akan menelepon Hamdan. Jari-jarinya gemetar saat mencari nama, suamiku, di kontak. Dia menekan tombol panggil. Dia menunggu. 1 dering 2 dering lalu, panggilannya langsung dialihkan ke kotak pesan suara. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Suara operator itu terdengar mengejek. Tidak aktif. Ini aneh. Sejelek apapun sinyal di kampung, Hamdan selalu memastikan ponselnya bisa dihubungi. Fanya mencoba lagi. Hasilnya sama. Tidak aktif. Rasa panik mulai membakarnya. Dia harus mencoba Ibu Yanti. Dia mencari kontak Ibu Yanti. Menelepon. Hasilnya persis sama. Langsung dialihkan ke kotak pesan suara. Ini bukan kebetulan. Ini terkoordinasi. Mereka berdua mematikan ponsel mereka. Fanya berpikir keras. Dia butuh konfirmasi. Dia tidak bisa menelepon polisi dan berkata, suami saya berbohong. Dia akan dianggap gila. Dia butuh seseorang di kampung. Seseorang yang tahu pasti kondisi Ibu Yanti. Tiba-tiba dia teringat. Reni. Sepupu Hamdan yang paling muda, yang tinggal di sebelah rumah Ibu Yanti. Reni anak yang cerewet dan aktif di media sosial,
dia pasti tahu segalanya. Fanya segera mencari nama Reni di kontaknya. Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan suaranya. Dia harus berakting. Halo, Reni? Assalamualaikum. Di seberang sana, suara Reni terdengar riang. Waalaikumsalam, Mbak Fanya. Wah, tumben banget telepon. Ada apa, Mbak? Kangen ya sama Mas Hamdan? Fanya memaksakan tawa kecil. Tawa itu terdengar serak dan palsu di telinganya sendiri. Iya, nih, Ren. Kangen. Tapi ini, Mbak telepon kok HP-nya Mas Hamdan sama Ibu Yanti nggak aktif dua-duanya. Mbak khawatir banget. Sebenarnya Ibu Yanti sakitnya separah apa? Sih? Mas Hamdan nggak pernah mau cerita detail. Apa Mbak perlu ke sana sekarang juga? Fanya menahan napas, menunggu jawaban. Tawa Reni di seberang sana terdengar lebih keras. Sakit? Sakit apa, Mbak Fanya? Fanya mengerutkan kening. Loh, katanya sakit keras. Sudah seminggu Mas Hamdan di sana jagain. Keheningan sesaat. Lalu Reni tertawa lagi, kali ini terdengar sedikit bingung. Sakit keras? Mbak Fanya bercanda, ya? Orang Bude Yanti sehat walafiat gitu, kok segar bugar. Malah 2 hari lalu pamer di arisan kampung, katanya baru beli kalung emas baru. Modelnya norak banget, tapi emasnya tebal. Katanya sih, dikasih Mas Hamdan. Bude Yanti bilang Mas Hamdan lagi sukses besar di kota, dapat proyek. Wah, selamat ya, Mbak. Mbak Fanya beruntung banget punya suami kayak Mas Hamdan. Dunia Fanya serasa berhenti berputar. Kalimat Reni menusuknya, satu persatu. Sehat walafiat. Beli kalung emas baru. Dikasih Mas Hamdan. Sukses besar. Ponsel itu hampir terlepas dari genggamannya. Udara di paru-parunya terasa habis. Jadi, ini rencana mereka. Hamdan berbohong, Ibu Yanti berbohong. Mereka bersekongkol. Hamdan tidak pernah pergi. Ibu Yanti tidak sakit. Dia malah sedang berfoya-foya dengan uang, yang entah didapat dari mana. Mbak Fanya? Halo? Kok diam? Suara Reni terdengar cemas. Fanya tersadar. Dia tidak boleh runtuh. Belum. Oh. Hah? Oh, iya, Ren. Maaf. Sinyalnya jelek. Syukurlah kalau ibu sehat. Mungkin Mbak salah dengar. Mas Hamdan mungkin ada urusan lain. Ya sudah, Ren. Makasih ya informasinya. Salam buat keluarga di sana. Assalamualaikum. Fanya menutup telepon sebelum Reni sempat bertanya lebih jauh. Dia menjatuhkan ponselnya ke sofa. Dia sendirian. Benar-benar sendirian. Dikhianati oleh pria yang tidur seranjang dengannya. Dikhianati oleh keluarga yang seharusnya melindunginya. Dan Pak Joko, nasib Pak Joko kini menjadi teror yang paling nyata. Jika Hamdan tidak di kampung, dan Ibu Yanti tidak di kampung, di mana mereka? Pikiran bahwa Hamdan telah bersembunyi di rumahnya sendiri, selama seminggu terasa semakin nyata. Koper itu buktinya. Dia menunggu Fanya pergi. Dia menunggu Fanya lengah. Dan hari ini, Fanya memanggil tukang ledeng. Rencananya terganggu. Fanya berdiri, kakinya gemetar. Dia harus lari. Sekarang juga. Dia harus mengambil kunci mobilnya dan pergi ke kantor polisi. Dia tidak peduli lagi akan dianggap gila. Dia akan menceritakan semuanya. Tentang ruang rahasia, tentang koper, tentang kebohongan Ibu Yanti. Dia baru saja mengambil langkah pertamanya menuju pintu depan ketika dia mendengarnya. Suara itu datang dari lantai atas. Lantai tempat kamar tidurnya berada. Suara derit papan lantai yang sangat dia kenal. Suara langkah kaki. Seseorang sedang berjalan di lorong lantai 2. Fanya membeku. Tubuhnya kaku. Dia salah. Pelakunya tidak hanya satu. Dan mereka tidak bersembunyi. Mereka ada di sini. Di atas kepalanya. Dan mereka baru saja mendengar Fanya menutup telepon. Langkah kaki itu berhenti, seolah mendengarkan. Lalu, langkah itu bergerak lagi, pelan, menuju satu arah, tangga utama. Napas Fanya tercekat di tenggorokan. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Suara langkah kaki di lantai atas itu adalah konfirmasi dari mimpi terburuknya. Dia tidak sendirian. Dan orang yang di atas itu tahu Fanya ada di bawah. Dia telah mendengar Fanya menelepon Reni. Dia tahu Fanya tahu. Fanya mundur perlahan, menjauhi tangga utama. Pintu depan adalah pilihan yang mustahil. Terlalu jauh. Terlalu terbuka. Dia akan terlihat sebelum dia bisa mencapai kenop pintu. Pintu belakang? Melewati dapur? Sama saja.
Terlalu banyak suara yang akan dia timbulkan. Hanya ada satu tempat. Tempat yang paling mengerikan, namun mungkin satu-satunya tempat yang tidak akan mereka duga akan dia masuki. Ruang bawah tanah. Dengan gerakan cepat dan sepelan mungkin, Fanya berbalik. Dia berjingkat melintasi ruang tengah, menuju pintu ruang bawah tanah yang tadi dia kunci. Tangannya yang gemetar kesulitan membuka kembali slot kunci yang rapuh itu. Terdengar bunyi, klik, yang pelan saat slot itu terbuka. Di atas, langkah kaki itu semakin cepat. Menuruni tangga. Fanya. Kamu di mana, sayang? Suara itu. Suara Hamdan. Tapi itu bukan suara Hamdan yang dia kenal. Suara ini dingin, tajam, dan penuh ancaman. Fanya tidak menjawab. Dia menarik pintu ruang bawah tanah, menyelinap masuk, dan menarik pintu itu tertutup dengan sangat pelan, menyisakan celah kecil mungkin agar dia bisa mendengar. Dia menuruni anak tangga pertama, kedua, dalam kegelapan. Fanya. Kali ini suara Hamdan berteriak. Keras. Penuh amarah. Terdengar suara pintu kamar dibanting di lantai atas. Dia mencarinya. Fanya terus mundur ke dalam kegelapan ruang bawah tanah. Dia sampai di lantai semen yang basah. Dia tidak berani menyalakan senter ponselnya. Dia meraba-raba dalam gelap, menuju dinding tempat ruangan rahasia itu berada. Dia harus bersembunyi di sana. Di sarang ular itu sendiri. Dia mendengar pintu ruang bawah tanah didorong terbuka dengan kasar. Cahaya dari ruang tengah membanjiri tangga, menciptakan bayangan Hamdan yang panjang dan menakutkan. Kamu di bawah? Tanya Hamdan. Fanya menahan napas. Dia sudah sampai di dinding yang rapuh. Dia mendorong panel beton itu. Benda itu bergeser dengan suara gesekan pelan yang memekakan telinga. Fanya berdoa agar Hamdan tidak mendengarnya. Dia menyelinap masuk ke dalam ruangan rahasia yang pekat dan gelap. Dia menarik panel itu tertutup dari dalam. Ada pegangan kecil yang terbuat dari logam di bagian dalam. Fanya mencengkeramnya. Ruangan itu benar-benar hitam. Bau debu dan jamur memenuhi paru-parunya. Dia menahan batuk sekuat tenaga. Dia mendengar langkah kaki Hamdan menuruni tangga kayu. Marah. Keluar, Fanya. Aku tahu kamu di sini. Kamu sudah lihat, kan? Kamu sudah merusaknya, teriak Hamdan. Suaranya menggema di ruang bawah tanah. Fanya bisa mendengar langkah kakinya di lantai beton, hanya beberapa meter dari tempat persembunyiannya. Dia melihat genangan darah Pak Joko. Dia pasti melihat pintu ruang rahasia yang sekarang tertutup. Sialan, umpat Hamdan. Fanya mendengarnya menendang sesuatu. Mungkin tas peralatan Pak Joko. Tukang ledeng bodoh itu. Dia melihatnya. Dan kamu menelepon siapa? Hah? Fanya semakin memundurkan tubuhnya, menabrak rak kayu di belakangnya. Tiba-tiba, suara lain terdengar. Suara yang lebih tua, lebih sinis. Datang dari arah tangga. Sudah ibu bilang, jangan gegabah. Sekarang jadi begini. Fanya merasa mual. Ibu Yanti. Dia juga ada di sini. Mereka berdua. Mereka telah bersembunyi di rumah ini, mungkin di kamar tamu atas, mengamatinya, menunggunya lengah. Dia pingsan, Bu. Tidak mati. Sudah kubawa ke gudang belakang. Dia tidak akan bicara, kata Hamdan, suaranya kini lebih tenang, lebih dingin. Jantung Fanya serasa mencelos. Gudang belakang. Pingsan. Tidak mati. Pak Joko masih hidup. Ya Tuhan, Pak Joko masih hidup. Pingsan? Kamu yakin? Kalau dia sadar bagaimana? Dan perempuan itu? Fanya, dia sudah pulang. Mobilnya di depan, desah Ibu Yanti. Dia tahu, Bu, dia pasti sudah melihat ruangan ini. Dia di pasar tadi. Tapi dia pulang terlalu cepat. Dia pasti panik lihat darah ini dan lari. Mungkin dia sudah menelepon polisi, kata Hamdan. Fanya mendengar Ibu Yanti mendecakkan lidahnya. Bagus. Rencana kita hancur. Semua gara-gara kamu tidak sabar. Harusnya kita tunggu dia tidur, kita racun pelan-pelan seperti rencana awal. Fanya menutup mulutnya. Racun pelan-pelan. Mereka berencana membunuhnya. Bukan hanya merampoknya. Membunuhnya. Aku sudah cari seminggu, Bu. Seminggu aku pura-pura tidur di gudang sambil mengawasi dia. Aku tidak tahu di mana, air mata rumah, itu. Baru setelah tukang itu mulai mengebor di dekat pipa, aku sadar dia menemukannya. Dia yang membuka jalannya, kata Hamdan. Fanya mendengar mereka bergerak. Mereka sekarang tepat di depan dinding tempatnya bersembunyi. Dia membuka ini, Hamdan. Cepat, buka lagi. Hartanya pasti di dalam,
perintah Ibu Yanti. Fanya merasakan panel beton di depannya bergetar. Mereka mendorongnya. Fanya memegang pegangan bagian dalam, menahan dengan sekuat tenaga, menggunakan berat badannya. Panel itu berat. Mereka kesulitan membukanya dari luar tanpa alat. Tidak bisa. Macet. Sialan, geram Hamdan. Pasti ada caranya. Ah, sudahlah. Fanya pasti sudah di jalan ke kantor polisi. Kita harus pergi. Ambil Pak Joko dari gudang. Kita buang dia di tempat lain. Kita urus Fanya nanti. Dia tidak akan bisa lari jauh, kata Ibu Yanti. Fanya mendengar Hamdan menggerutu. Baik. Cepat, Bu. Lewat pintu belakang. Fanya mendengar langkah kaki mereka yang tergesa-gesa. Menjauh. Menaiki tangga ruang bawah tanah. Pintu di atas dibanting hingga tertutup. Hening. Fanya menunggu. 1 menit. 5 menit. 10 menit. Dia tidak berani bergerak. Dia hanya berdiri dalam kegelapan total, mencerna kengerian yang baru saja dia dengar. Mereka akan membunuhnya. Dan mereka akan memindahkan Pak Joko. Dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Fanya mendorong panel itu. Cahaya redup dari tangga menerangi ruang bawah tanah. Kosong. Mereka sudah pergi. Fanya berlari menaiki tangga. Dia tidak peduli lagi pada kebisingan. Dia berlari ke dapur, mengambil pisau daging terbesar yang bisa dia temukan. Dia berlari ke pintu belakang. Dia harus ke gudang. Gudang alat kecil di belakang taman. Dia berlari melintasi rumput, jantungnya berdebar kencang. Dia melihat gudang itu. Pintunya tertutup. Digembok dari luar. Fanya mengutuk. Dia ingat koper Hamdan. Lenges. Dia berlari kembali ke ruang bawah tanah, menyambar linggis kecil dari koper Hamdan yang masih terbuka, lalu berlari kembali ke gudang. Dia merusak gembok itu dengan beberapa kali hantaman keras. Dia menarik pintu gudang. Di dalam gelap dan pengap. Pak Joko, bisiknya. Terdengar suara erangan dari sudut. Fanya menyalakan senter ponselnya. Dan di sana, terikat di kursi taman yang rusak, adalah Pak Joko. Mulutnya disumpal kain. Kepalanya berdarah, tapi matanya terbuka. Penuh teror. Fanya segera melepaskan ikatannya. Pak, Bapak tidak apa-apa. Pak Joko terbatuk-batuk setelah kain di mulutnya terlepas. Mereka. Bu, terima kasih. Katanya lemah. Kita harus panggil polisi, kata Fanya. Mereka akan kembali. Tunggu, Bu, Pak Joko terbatuk lagi, memegangi kepalanya. Sebelum dia memukul saya menemukan sesuatu. Di dalam ruangan itu. Fanya berhenti. Apa, Pak? Apa yang Bapak temukan? Pak Joko menunjuk ke arah rumah. Di rak. Ada rak di dalam. Saya lihat ada kotak. Kotak kecil. Saya kira itu alat. Pikiran Fanya berputar. Dia tidak melihat rak. Dia terlalu fokus pada koper Hamdan. Dia membantu Pak Joko berdiri, memapahnya keluar dari gudang. Bapak tunggu di sini, sembunyi di balik semak-semak. Ini ponsel saya. Tekan panggil darurat. Segera. Fanya menyerahkan ponselnya. Ibu mau kemana? Tanya Pak Joko panik. Saya harus kembali ke ruangan itu, kata Fanya. Dia berlari kembali ke rumah, kembali ke ruang bawah tanah, kembali ke ruangan rahasia. Kali ini, dia menyalakan senter ponsel Pak Joko yang dia temukan tadi. Dia mengarahkan cahaya ke rak-rak kayu lapuk yang menempel di dinding. Kosong. Hingga dia melihatnya. Di rak paling atas, tersembunyi di balik batu bata yang menonjol, ada sebuah kotak logam kecil yang sudah berkarat. Fanya meraihnya. Kotak itu tidak terkunci. Di dalamnya, bukan emas atau berlian. Di dalamnya ada sebuah alat perekam suara model lama, yang masih menggunakan kaset mini. Dan di atasnya, secari kertas yang dilipat. Tulisan tangan kakeknya. Fanya membukanya. Untuk Fanyaku, tulisnya. Mainkan ini jika kau sudah dewasa, dan duniamu terasa penuh kebohongan. Jari Fanya yang gemetar menyentuh tombol, play, di alat perekam itu. Fanya berdiri sendirian di dalam ruangan rahasia yang dingin dan berdebu. Cahaya dari senter ponsel Pak Joko yang dia pegang gemetar, menyorot alat perekam tua di tangannya. Di luar, di gudang, dia tahu Pak Joko sedang bersembunyi di balik semak-semak. Mungkin sedang berjuang menghubungi polisi dengan ponsel Fanya. Tapi Hamdan dan Ibu Yanti masih di luar sana. Mereka bisa kembali kapan saja. Waktu Fanya sangat sempit. Tangannya gemetar begitu hebat saat dia memegang alat perekam itu. Benda ini adalah peninggalan terakhir, sebuah pesan dari masa lalu yang dikirim oleh kakeknya.
Dia membaca lagi catatan di atasnya. Mainkan ini jika duniamu terasa penuh kebohongan. Sebuah kalimat yang terasa ditulis khusus untuk malam ini. Dengan jari gemetar, Fanya menekan tombol play yang sudah kaku. Terdengar suara klik mekanis yang keras, diikuti desisan statis dari kaset mini yang berputar. Jantung Fanya serasa berhenti. Lalu, sebuah suara terdengar. Suara serak, berat, dan penuh wibawa. Suara yang Fanya rindukan setiap hari sejak dia berumur 10 tahun. Suara kakeknya. "Fanyaku," kata suara itu, dan Fanya terisak pelan. Air matanya langsung mengalir. Dia tidak bisa menahannya. Suara itu begitu nyata, seolah kakeknya sedang berdiri di sampingnya di dalam kegelapan. "Cucuku tersayang. Jika kau mendengarkan ini, itu berarti dua hal. Pertama, kau sudah cukup dewasa untuk memahami. Kedua, seperti yang kukhawatirkan, lintah-lintah itu akhirnya datang mencarimu." Fanya membekap mulutnya. Lintah-lintah. Kakeknya sudah tahu. "Dengarkan kakek baik-baik, Fanya," lanjut suara itu. "Jangan menangis. Waktumu untuk menangis sudah habis. Sekarang waktumu untuk menjadi kuat. Aku membangun rumah ini dengan tanganku sendiri. Aku membangunnya di atas rahasia. Dan aku meninggalkan rahasia ini hanya untukmu. Bukan untuk ayah dan ibumu. Mereka orang baik, Fanya. Tapi mereka terlalu polos, terlalu lurus. Hati mereka terlalu lembut untuk dunia yang kejam. Aku tahu, saat aku pergi, mereka tidak akan sanggup melindungi warisanmu. Mereka tidak akan sanggup melindungimu dari orang-orang seperti." Suara kakeknya terdiam sesaat, seolah menahan amarah. Orang-orang yang melihat kebaikan sebagai kelemahan. Orang-orang yang hanya melihat angka, bukan manusia. Fanya teringat Hamdan. Dia teringat Ibu Yanti. Lintah-lintah itu, mereka akan datang. Suara kakeknya melanjutkan. Mereka akan datang untuk mengambil apa yang bukan hak mereka. Mereka akan mengincarmu. Mereka akan tersenyum di depanmu, memuji kebaikanmu, mungkin salah satu dari mereka akan berpura-pura mencintaimu. Kalimat itu menghantam Fanya seperti pukulan fisik. Dia terhuyung mundur, bersandar di rak yang rapuh. Kakeknya telah meramalkan ini. Dia tahu persis apa yang akan terjadi. Dia tahu tipe orang seperti Hamdan akan datang. Mereka serakah, Fanya. Dan keserakahan membuat mereka bodoh. Mereka akan mencari harta di tempat yang salah. Seperti di ruangan tempat kau berdiri sekarang. Fanya melihat sekeliling. Ruangan itu kosong. Ruangan ini, kata kakeknya, seolah bisa membaca pikiran Fanya, adalah umpan. Ruangan ini adalah tes. Aku membangunnya untuk menarik perhatian mereka. Aku mengisinya dengan debu. Aku membiarkan buku harianku ditemukan oleh orang yang salah. Buku harian yang kutinggalkan di perpustakaan, yang kutahu akan dicuri oleh orang yang tamak. Buku harian yang berisi teka-teki palsu. Air mata rumah. Itu adalah petunjuk yang bagus, bukan? Suara kakeknya terdengar geli, tapi ada nada sedih di baliknya. Pipa yang bocor itu jebakanku, Fanya. Itu adalah air mata yang kuteteskan untuk para pencuri. Mereka akan sibuk menggali di balik dinding itu. Mereka akan sibuk mencari brankas yang tidak pernah ada. Mereka akan membuang waktu mereka untuk mencari emas di ruangan yang kosong. Fanya menatap koper Hamdan. Penuh dengan alat-alat. Dia teringat Hamdan dan Ibu Yanti mengumpat di luar dinding tadi. Kosong. Brankasnya kosong. Mereka telah termakan umpan kakeknya. Tapi kau berbeda, Fanya. Suara kakeknya melembut. Kau adalah darah dagingku. Kau tidak akan mencari emas. Kau akan mencari kebenaran. Dan kau menemukannya. Kau menemukan kotak ini. Kotak yang berisi satu-satunya harta yang penting, informasi. Fanya mencengkeram alat perekam itu. Jadi, di mana warisanmu, Fanyaku? Di mana hartanya? Suara kakeknya penuh rahasia. Itu tidak ada di rumah ini. Itu tidak pernah ada di sini. Rumah ini hanyalah benteng. Harta yang sebenarnya, aku menyimpannya di tempat paling aman di dunia. Jauh dari tangan-tangan kotor mereka. Aku mengubahnya. Menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka curi dengan linggis atau bor. Aku melikuidasi semuanya, Fanya. Bertahun-tahun sebelum aku meninggal. Emas, tanah, properti. Semuanya. Aku mengubahnya menjadi uang tunai. Dan aku mendirikan sebuah trust fund. Sebuah dana abadi atas namamu. Atas nama Fanya cucu kakek Ibrahim. Dana itu aman. Sangat aman.
Dijaga oleh satu-satunya orang di dunia ini yang kupercayai selain dirimu. Namanya pengacara Haris. Dia adalah eksekutorku. Dia adalah penjagamu. Fanya merasa lututnya lemas karena lega. Jadi tidak ada emas batangan. Tidak ada berlian. Tidak ada harta karun yang bisa dicuri. Yang ada hanyalah sebuah kebenaran yang jauh lebih besar. Dana itu akan menjadi milikmu sepenuhnya saat usiamu 25 tahun, atau saat kau menikah. Tapi ada syaratnya. Fanya menahan napas. Kau harus mengambilnya sendiri. Kau harus datang padanya, Fanya. Kau harus membawa alat perekam ini. Suaraku adalah kuncinya. Dan kau harus mengatakan padanya kata sandinya. Kata sandi yang hanya kita berdua yang tahu. Ingat, Fanya, saat kau kecil, kau selalu takut gelap. Kakek selalu bilang padamu, jangan takut gelap, nak, jadilah cahaya. Itu kata sandinya, Fanya. Jadilah cahaya. Fanya terisak. Dia ingat betul. Sekarang, Fanya, suara kakeknya menjadi tegas. Jika kau mendengarkan ini karena duniamu penuh kebohongan, itu artinya lintah-lintah itu sudah ada di dalam rumahmu. Mereka sudah menyakitimu. Kau tidak bisa memanggil polisi. Belum. Polisi menangani fakta. Tapi lintah-lintah ini ahli memutarbalikkan fakta. Kau harus memberi polisi sesuatu yang tidak terbantahkan. Kau harus menjebak mereka. Seolah menjawab pertanyaan Fanya, kakeknya melanjutkan. Ruangan tempat kau berdiri ini adalah umpannya. Tapi ini juga bisa menjadi sangkarnya. Panel beton itu berat, bukan? Tapi lihat di samping bingkai pintu bagian dalam. Ada pegangan logam. Ingat pegangan itu. Di sebelahnya ada lubang baut. Kakek merancangnya agar bisa dikunci dari luar. Dengan sebuah batang baja sederhana. Batang baja yang kusembunyikan di balik pipa air bersih di sudut. Ambil itu. Dan gunakan. Jika mereka masuk, kau bisa mengunci mereka. Mengunci mereka di dalam kuburan yang mereka gali sendiri. Fanya segera mengarahkan senternya. Benar saja. Di balik pipa vertikal di sudut ruangan, terselip sebatang baja tebal sepanjang lengan, berkarat di permukaannya. Jadilah kuat, Fanyaku, suara kakeknya terdengar memudar. Mereka mengambil kebaikanmu dan mengiranya kebodohan. Sekarang, tunjukkan pada mereka. Tunjukkan pada mereka kekuatanmu. Gunakan keserakahan mereka untuk melawan mereka. Jadilah cahaya. Kaset itu berputar dan berhenti dengan suara, klik, yang pelan. Hening. Fanya berdiri dalam kegelapan. Air mata sudah mengering di pipinya. Rasa takutnya hilang. Rasa sedihnya sirna. Yang tersisa hanyalah kemarahan yang dingin dan terfokus. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia mengambil batang baja itu. Berat dan dingin di tangannya. Dia merangkak keluar dari ruangan rahasia, kembali ke ruang bawah tanah. Dia harus memeriksa Pak Joko. Dia berlari ke pintu belakang. Pak Joko, panggilnya berbisik. Pak Joko masih di sana, meringkuk di balik semak-semak, memegangi ponsel Fanya. Polisi-polisi sedang dalam perjalanan, Bu. Mereka bilang 10 menit lagi. 10 menit. Itu waktu yang lama. Bagus. Tetap di sini. Jangan bergerak, kata Fanya. Dia kembali ke dalam. Tepat pada saat itu, dia mendengarnya. Suara mobil bak tua Pak Joko. Mesinnya dimatikan di depan rumah. Mereka kembali. Mereka pasti menyadari Pak Joko sudah tidak ada di gudang. Mereka kembali untuknya. Fanya tersenyum. Senyum yang dingin. Baik, bisiknya. Ayo kita selesaikan ini. Fanya tidak lari. Dia tidak bersembunyi. Dengan langkah yang tenang dan mantap, dia berjalan dari ruang bawah tanah, naik ke ruang tengah. Dia meletakkan linggis kecil milik Hamdan di atas meja kopi. Dia meletakkan alat perekam kakeknya di sampingnya. Dia berdiri di tengah ruangan, tepat di bawah lampu gantung, dan menunggu. Dia mendengar suara pintu depan dibuka dengan paksa, dibanting hingga menghantam dinding. Langkah kaki yang marah dan tergesa-gesa terdengar di teras. Hamdan dan Ibu Yanti menyerbu masuk. Wajah mereka adalah topeng kemarahan dan kepanikan. Ibu Yanti terengah-engah, dan mata Hamdan merah menyala. Dia mencengkeram sebuah tali tambang di tangannya. Tali yang sama dari kopernya. Tali yang mungkin disiapkan untuk Pak Joko, atau untuk Fanya. Mereka berhenti mendadak saat melihat Fanya. Mereka tidak menyangka Fanya akan berdiri di sana, menatap mereka dengan tenang. Mereka jelas mengira Fanya akan lari, bersembunyi, atau menangis di sudut. Ketenangan Fanya membuat mereka bingung. Fanya,
bentak Hamdan. Cengkeramannya pada tali itu mengerat. Di mana dia? Di mana tukang ledeng itu? Dia aman, jawab Fanya. Suaranya datar, tanpa emosi. Jauh dari jangkauan kalian. Ibu Yanti maju selangkah, menunjuk Fanya dengan jari keriputnya yang gemetar. Dasar anak tidak tahu diuntung. Kamu menipu kami. Kamu memanggil polisi, ya? Tentu saja, kata Fanya. Mereka sedang dalam perjalanan. Tapi sepertinya mereka tidak akan sampai tepat waktu untuk menyelamatkan kalian. Kalimat itu membuat mereka semakin bingung. Apa maksudmu? Geram Hamdan. Dia melangkah maju. Kamu pikir kamu bisa mengancam kami? Kamu sendirian, Fanya? Di rumah ini, hanya ada kita bertiga. Oh, apa kalian yakin? Fanya memiringkan kepalanya. Kalian mencari sesuatu, kan? Sesuatu yang kalian pikir ada di ruang bawah tanah. Sesuatu yang kalian pikir bisa membuat kalian kaya. Keserakahan berkilat di mata mereka. Bahkan dalam kemarahannya, keserakahan adalah emosi terkuat mereka. Kamu tahu di mana itu? Desis Ibu Yanti. Kami dengar dari luar. Kamu menemukan sesuatu. Buku harian itu, brankasnya. Berikan pada kami. Hamdan maju, mencengkeram lengan Fanya. Jangan main-main denganku, Fanya. Di mana hartanya? Fanya menatap tangan Hamdan di lengannya, lalu menatap mata suaminya. Tidak ada cinta di sana. Tidak pernah ada. Hanya ada kerakusan yang busuk. Kamu benar, kata Fanya pelan. Aku menemukannya. Hamdan dan Ibu Yanti saling berpandangan. Nafas mereka tertahan. Aku menemukan di mana kakek menyembunyikan semuanya, lanjut Fanya. Dan kalian sangat bodoh. Apa katamu? Teriak Hamdan, mengangkat tangannya seolah ingin menampar. Kalian bodoh, ulang Fanya, lebih keras. Kalian menggali di tempat yang salah. Ruangan itu hanya umpan. Umpan untuk tikus seperti kalian. Kemarahan Hamdan tergantikan oleh rasa penasaran. Apa maksudmu umpan? Di mana yang asli? Fanya tersenyum. Senyum pertamanya malam itu. Kalian benar-benar ingin tahu? Ibu Yanti mengangguk cepat. Ya, katakan di mana. Beritahu kami, Fanya. Kami akan membaginya denganmu. 50-50. Kami akan melupakan soal tukang ledeng itu, kata Ibu Yanti, suaranya kini mencoba terdengar manis. Fanya hampir tertawa. Kalian tidak berubah. Selalu serakah. Selalu bodoh. Fanya melepaskan cengkeraman Hamdan dari lengannya. Harta itu, tidak ada di ruangan itu. Tapi, kuncinya ada di sana. Kakekku meninggalkan petunjuk terakhir. Ini adalah kebohongan. Tapi Fanya tahu mereka akan menelannya mentah-mentah. Petunjuk apa? Tanya Hamdan, matanya melebar. Sesuatu yang terukir. Di balik batu bata yang longgar. Di dinding paling dalam ruangan rahasia itu, kata Fanya. Aku baru saja melihatnya sebelum kalian datang. Tanpa berkata apa-apa lagi, Ibu Yanti langsung berbalik dan berlari menuju pintu ruang bawah tanah. Cepat, Hamdan. Jangan sampai dia menipu kita lagi. Kita periksa bersama, teriaknya. Hamdan menatap Fanya dengan penuh curiga. Kamu ikut dengan kami, geramnya, menarik lengan Fanya. Tentu, kata Fanya. Mari kita lihat bersama-sama. Fanya membiarkan Hamdan menyeretnya. Mereka menuruni tangga kayu yang berderit. Ibu Yanti sudah lebih dulu di bawah, menyalakan senter ponselnya sendiri, mengarahkannya ke dinding panel yang terbuka. Yang mana? Di mana? Tanyanya tidak sabar. Fanya menunjuk ke dalam kegelapan pekat ruangan rahasia. Di dalam. Di dinding paling belakang. Ada batu bata yang menonjol. Ibu Yanti, tanpa ragu sedikitpun, langsung masuk ke ruangan berdebu itu. Aku tidak melihat apa-apa. Di sini gelap sekali. Keluhnya. Hamdan, yang masih memegang Fanya, mendorong Fanya ke depan. Kamu yang tunjukkan. Masuk. Fanya tersandung, tapi dia menurut. Dia masuk ke ruangan sempit itu. Hamdan mengikutinya, masih mencengkeram lengannya. Ruangan itu menjadi sangat sesak dengan 3 orang di dalamnya. Di sana, kata Fanya, menunjuk dinding belakang yang gelap. Ibu Yanti dan Hamdan berdesakan maju, mendorong Fanya ke belakang. Mereka berdua meraba-raba dinding dengan panik, mencari batu bata yang longgar. Aku tidak merasakan apa-apa, kata Hamdan frustrasi. Kamu bohong. Cari lebih teliti, desak Ibu Yanti. Saat itulah Fanya bergerak. Dalam sepersekian detik,
Ketika mereka berdua sibuk dengan dinding, Fanya melesat mundur. Dia melompat keluar dari ruangan rahasia itu, kembali ke lantai ruang bawah tanah. "Fanya!" teriak Hamdan, menyadari apa yang terjadi. Dia berbalik, tapi sudah terlambat. Fanya sudah berada di luar. Dia meraih panel beton yang berat itu dengan kedua tangannya dan menariknya. "Tidak!" teriak Ibu Yanti. Panel itu berat, tapi momentum Fanya dan kemarahannya memberinya kekuatan. Dengan suara gesekan yang memekakan telinga, panel beton itu menutup lubang. Klang! Pintu itu tertutup rapat. "Fanya, buka pintu ini." Terdengar suara Hamdan menggedor-gedor panel itu dari dalam. "Buka, atau aku bunuh kamu." Fanya terengah-engah. Dia tidak peduli. Dia meraba-raba dalam gelap, mencari pipa air bersih di sudut. Dia menemukannya. Dan di baliknya, batang baja yang tadi dia siapkan. Dia mengambil batang baja itu. Dia melihat lubang baut di samping panel, persis seperti yang dikatakan kakeknya. "Fanya, aku mohon, jangan lakukan ini. Panas. Di sini pengap," teriak Ibu Yanti, suaranya kini berubah menjadi jeritan panik. Fanya mengangkat batang baja itu. "Kakekku merancang ruangan ini sebagai jebakan," kata Fanya, suaranya dingin menggema di ruang bawah tanah. Tapi dia tidak bilang kalau ruangan ini kedap udara. Terdengar jeritan tertahan dari dalam. Fanya memasukkan batang baja itu ke dalam lubang baut, menggesernya hingga terkunci di tempatnya. Klik. Suara logam yang mengunci itu terdengar final. Gedoran dari dalam semakin panik. "Fanya, keluarkan kami. Keluarkan kami. Selamat menikmati harta kalian," bisik Fanya. Dia menatap panel beton itu sesaat. Di baliknya, dua orang yang telah menghancurkan hidupnya kini terperangkap di dalam kuburan yang mereka gilai. Fanya berbalik. Dia mengambil linggis Hamdan dari meja kopi saat dia naik. Dia berjalan ke atas tangga, langkahnya mantap. Dia tidak gemetar lagi. Dia mendengar gedoran dan teriakan putus asa itu semakin kencang, lalu mulai melemah saat oksigen di dalam menipis. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia berjalan ke ruang tamu. Dia mengambil alat perekam kakeknya. Dia berjalan ke telepon rumah di dekat sofa. Tangannya sangat stabil saat dia menekan nomor. Terdengar nada sambung. "Halo, ini kantor pengacara Haris, ada yang bisa saya bantu?" Suara seorang sekretaris terdengar. "Tolong sambungkan saya dengan Tuan Haris," kata Fanya, suaranya tenang dan dingin. "Katakan padanya, ini Fanya, cucunya kakek Ibrahim. Saya sudah menemukan kasetnya. Dan saya ingin melaporkan, ada 2 tikus terperangkap di ruang bawah tanah saya." Telepon itu masih tergenggam di tangan Fanya. Dia masih bisa mendengar suara sekretaris pengacara Haris yang terkejut di seberang sana, sebelum sambungan dialihkan. Fanya menunggu, mendengarkan nada tunggu yang tenang, sebuah kontras yang aneh dengan apa yang terjadi di bawah kakinya. Dari lantai basement, suara gedoran dan teriakan Ibu Yanti masih terdengar, meski kini lebih lemah, lebih panik, bercampur dengan umpatan marah Hamdan. Mereka pasti mulai merasakan udara yang menipis. Ruangan itu kedap suara, tapi tidak sempurna. Getaran dari pukulan mereka di panel beton masih terasa samar di lantai kayu ruang tengah. Fanya menarik napas dalam-dalam. Anehnya, dia tidak merasa takut lagi. Yang dia rasakan adalah kekosongan yang dingin dan fokus yang tajam. "Haris di sini," sebuah suara berat dan berwibawa tiba-tiba terdengar di telepon, memecah keheningan. Suara itu terdengar tua, tapi kuat. "Anda bilang, Anda Fanya?" Fanya menelan ludah. "Iya, Pak Haris. Saya Fanya, cucunya kakek Ibrahim." Keheningan sesaat di seberang. Fanya bisa mendengar suara napas yang diambil dengan tajam. Saya memegang kasetnya," lanjut Fanya, "dan saya sudah mengatakannya. Jadilah cahaya." Lagi-lagi hening. "Lebih lama kali ini, kakekmu." Suara Haris terdengar serak. "Dia selalu bilang kau anak yang cerdas. Dia bilang kau akan tahu kapan harus menelepon." Suara Haris kembali tegas. "Apa yang terjadi, Fanya? Kau bilang ada tikus." "Ya, Pak," kata Fanya. Suaranya mantap. 2. Satu suami saya, Hamdan. Satu lagi ibu mertua saya, Ibu Yanti. Mereka ada di ruang bawah tanah. Mereka mencoba membunuh saya dan seorang tukang ledeng bernama Pak Joko untuk mendapatkan warisan kakek. Warisan yang mereka pikir ada di balik dinding. "Ya Tuhan," bisik Haris. "Fanya, di mana kau sekarang? Apa kau aman?" "Saya aman, Pak. Mereka tidak."
Saya mengunci mereka di dalam ruangan rahasia kakek. Ruangan jebakan. Saya rasa oksigennya tidak akan bertahan lama. Fanya mengatakannya dengan fakta, tanpa emosi. Saya juga sudah menelepon polisi. Polisi? Tanya Haris. Bukan. Maksud saya, Pak Joko yang menelepon polisi. Dengan ponsel saya. Tapi apa, Fanya? Tapi saya menelepon Bapak lebih dulu, kata Fanya jujur. Kakek bilang Bapak adalah penjaga saya. Saya butuh Bapak di sini saat polisi datang. Mereka tidak akan percaya saya. Mereka akan mengira saya yang jahat. Aku mengerti, kata Haris cepat. Jangan kemana-mana, Fanya. Jangan bicara apa-apa lagi pada polisi sampai aku tiba. Aku punya tim di dekat lokasimu. Aku akan tiba dalam 15 menit. Apapun yang terjadi, jangan buka pintu ruangan itu. Apa kau mengerti? Saya mengerti, Pak. Bagus. Dan Fanya? Ya, Pak. Bertahanlah. Kakekmu akan sangat bangga padamu. Panggilan itu terputus. Fanya meletakkan gagang telepon. 15 menit. Dia melihat ke arah pintu depan. Dia harus memeriksa Pak Joko. Dia berjalan ke pintu belakang, membukanya sedikit. Pak Joko, panggilnya. Tidak ada jawaban. Fanya melangkah keluar ke taman belakang yang gelap. Dia melihat ke balik semak-semak tempat dia meninggalkan Pak Joko. Kosong. Jantung Fanya berdebar. Apakah Hamdan dan Ibu Yanti punya kaki tangan lain? Apakah mereka mengambil Pak Joko lagi? Dia berlari ke gudang. Pintunya masih terbuka, rusak akibat linggisnya. Kosong. Pak Joko, panggilnya lebih keras. Tiba-tiba, dari arah gerbang depan, dia mendengar suara drum mobil yang berhenti mendadak. Bukan satu, tapi beberapa. Lalu, suara teriakan. Polisi. Keluar dengan tangan di atas. Fanya berlari melintasi samping rumah menuju halaman depan. Di sana, di bawah cahaya lampu jalan, dia melihat pemandangan yang melegakan. 2 mobil polisi telah tiba. Lampu birunya berputar-putar menerangi fasad rumahnya. Beberapa petugas berseragam sudah keluar, senjata teracung. Dan di dekat gerbang, dilindungi oleh 2 petugas, berdiri Pak Joko. Dia selamat. Dia berhasil keluar dan menemui polisi. Pak Joko melihat Fanya. Wajahnya pucat dan penuh ketakutan. Tapi dia menunjuk Fanya dan kemudian menunjuk ke arah rumah. Dia di dalam, Pak. Dia yang nolong saya. Tapi suaminya gila. Dia di dalam rumah. Seorang petugas yang lebih tua, sepertinya komandan, menatap Fanya yang berdiri di teras. Fanya mengangkat tangannya perlahan. Saya Fanya, Pak. Saya pemilik rumah ini. Saya tidak bersenjata. Petugas itu berjalan mendekat dengan hati-hati. Bu, apa yang terjadi? Bapak ini bilang dia diserang di dalam. Itu benar, Pak, kata Fanya. Dia diserang oleh suami saya, Hamdan, dan ibu mertua saya, Ibu Yanti. Mereka menyekap Pak Joko di gudang belakang. Di mana suami Anda sekarang? Tanya petugas itu, matanya masih awas. Di ruang bawah tanah, kata Fanya. Saya menjebak mereka. Menjebak mereka? Alis petugas itu terangkat. Tepat pada saat itu, sebuah sedan hitam mewah berhenti di belakang mobil polisi. Seorang pria tua yang bugar, mengenakan setelan jas mahal yang rapi, keluar dari kursi penumpang. Dia berjalan cepat melewati garis polisi. Saya pengacara Haris, katanya dengan suara penuh wibawa. Saya kuasa hukum Ibu Fanya. Saya minta petugas Anda tidak menanyai klien saya lebih jauh sampai saya selesai bicara dengannya. Komandan polisi itu tampak terkejut dengan kedatangan si pengacara, tapi dia jelas mengenali nama Haris. Dia mengangguk kaku. Haris berjalan cepat ke arah Fanya di teras. Dia menatap Fanya dari atas ke bawah. Wajahnya tegas, tapi matanya menunjukkan kelegaan. Fanya, kau baik-baik saja? Fanya mengangguk. Dia merasa air mata yang sejak tadi ditahannya kini mendesak keluar. Tapi dia menahannya. Mereka di bawah, bisiknya. Haris mengangguk. Dia berbalik ke komandan polisi. Pak, klien saya baru saja mengalami percobaan pembunuhan. Pelakunya ada 2 orang, dan mereka ada di ruang bawah tanah. Mereka bersenjata, setidaknya dengan linggis dan tali. Mereka juga telah menyekap saksi mata, Bapak Joko itu. Klien saya bertindak untuk membela diri. Dia menjebak mereka di sebuah ruangan rahasia. Teriakan dari ruang bawah tanah kini terdengar lagi. Lebih lemah. Lebih putus asa. Tolong. Udara. Tolong.
Para petugas polisi itu saling berpandangan. "Ruangan apa itu, Bu?" tanya komandan. Fanya menatap Haris. Haris mengangguk padanya. "Ruangan jebakan. Dibangun kakek saya," kata Fanya. "Saya menguncinya dari luar. Saya tidak tahu berapa lama mereka bisa bertahan. Oksigennya menipis." Wajah komandan itu berubah serius. Ini bukan lagi kasus perampokan. Ini bisa menjadi pembunuhan atau penyelamatan sandera. "Baik," katanya. "Tim saya akan masuk. Tunjukkan jalannya." Fanya memimpin mereka. Haris berjalan tepat di sampingnya. Para petugas mengikutinya menuruni tangga ruang bawah tanah yang gelap. Mereka menyalakan senter kuat, menerangi genangan darah Pak Joko yang mulai mengering dan peralatan yang berserakan. Mereka melihat panel beton yang tertutup rapat. Batang baja itu masih terkunci kokoh di tempatnya. Gedoran dari dalam terdengar lagi. "Tolong, tolong, buka." "Hamdan, Ibu Yanti," teriak komandan polisi. "Kami polisi. Mundur dari pintu." Gedoran itu berhenti. Terdengar suara tangisan dan erangan dari dalam. Para petugas mencoba menarik batang baja itu. Ini terkunci rapat, Pak." "Dobrak," perintah komandan. Beberapa petugas mengambil linggis dan palu besar dari tas mereka. Mereka mulai menghantam panel itu. Tapi panel itu terbuat dari beton padat yang diperkuat. Butuh beberapa menit yang menegangkan. Suara hantaman palu menggema di ruangan sempit itu. Akhirnya, dengan satu hantaman terakhir, panel itu retak dan ambruk ke dalam. Udara pengap dan bau keringat yang menyengat langsung menyeruak keluar. Dua petugas segera masuk dengan senter dan senjata teracung. Di dalam, pemandangannya menyedihkan. Ibu Yanti pingsan di lantai, wajahnya pucat pasi. Hamdan terduduk di sudut, gemetar hebat, matanya liar penuh ketakutan. Dia terengah-engah, mencoba menghirup udara segar. Dia menatap Fanya yang berdiri di belakang polisi. Matanya dipenuhi kebencian. Kamu iblis," desisnya. "Anda punya hak untuk diam," kata seorang petugas, segera memborgol tangan Hamdan. Petugas lain memeriksa Ibu Yanti, yang mulai sadar dan menangis histeris. Mereka berdua ditarik keluar dari ruangan itu. Kotor, berdebu, dan kalah telak. Saat Hamdan melewati Fanya, dia mencoba memberontak. "Ini semua salah paham. Dia menjebakku. Fanya menjebak kami. Dia gila. Dia mau membunuh kami." "Tutup mulutmu," bentak petugas yang memegangnya. "Bawa mereka," perintah komandan. Hamdan dan Ibu Yanti diseret menaiki tangga. Fanya memperhatikan mereka pergi. Suaminya, ibu mertuanya, dua orang yang seharusnya menjadi keluarganya. Dia tidak merasakan apa-apa. Tidak sedih. Tidak lega. Hanya kosong. Komandan polisi itu berbalik menatap Fanya. "Bu, kami harus membawa Anda ke kantor. Kami butuh pernyataan resmi. Anda dan Bapak Joko." Sebelum Fanya bisa menjawab, Haris melangkah maju. "Klien saya tidak akan kemana-mana malam ini." Dia syok. Dia akan memberikan pernyataannya besok, di kantor saya. "Bapak bisa mengambil pernyataan Pak Joko. Dia saksi kuncinya. Dan tolong," Haris menunjuk ke koper Hamdan yang masih terbuka. "Amankan barang bukti itu. Linggis, bor, tali, dan buku harian kakeknya. Itu semua adalah bukti rencana pembunuhan berencana." Polisi itu mengangguk. Dia tahu berdebat dengan Haris tidak ada gunanya. "Baik. Tapi kami akan menempatkan satu petugas di depan rumah Anda malam ini untuk penjagaan." "Itu ide yang bagus," kata Haris. "Terima kasih atas kerjasamanya." Para petugas itu menyelesaikan pekerjaan mereka, mengamankan tempat kejadian, dan akhirnya pergi, membawa Hamdan dan Ibu Yanti. Rumah itu kembali sunyi. Fanya dan Haris berdiri di ruang tengah yang berantakan. Fanya menatap pengacara tua itu. "Terima kasih," bisiknya. Haris menatapnya, matanya melembut. "Kakekmu, Ibrahim, adalah sahabatku. Dia tahu hari ini akan datang. Dia tahu lintah-lintah itu akan datang. Dan dia menyiapkan segalanya untuk memastikan kau yang menang." Haris menunjuk ke alat perekam yang masih ada di meja. "Benda itu bukan hanya kunci warisanmu, Fanya. Itu adalah kunci kebebasanmu." Rumah itu sudah dibersihkan. Tim forensik telah pergi. Petugas polisi yang berjaga di depan berganti shift. Fajar baru saja menyingsing, mengirimkan berkas cahaya pertama ke ruang tengah, menyorot debu-debu yang beterbangan. Fanya tidak tidur semalaman. Dia hanya duduk di sofa, memeluk lututnya,
dibungkus selimut tebal yang diberikan oleh salah satu petugas polisi wanita. Pengacara Haris duduk di seberangnya, di kursi berlengan milik kakeknya. Dia juga tidak tidur. Dia sibuk menelepon, berbicara dengan nada pelan namun tegas kepada siapapun di seberang sana. Akhirnya, dia meletakkan ponselnya. Dia menyesap kopi hitam pekat yang dibuat Fanya beberapa jam lalu, yang kini sudah dingin. Mereka ditahan, kata Haris. Suaranya memecah keheningan pagi. Ibu Yanti pingsan lagi di sel. Hamdan mencoba menyuap petugas. Bodoh. Mereka tidak akan keluar dalam waktu dekat. Fanya menatapnya. Wajahnya pucat, tapi matanya jernih. Apa yang akan terjadi pada mereka? Hukum akan bekerja, kata Haris. Pernyataan Pak Joko sangat jelas. Dia diserang, dipukul, dan disekap. Itu percobaan pembunuhan. Ditambah lagi, kami menemukan riwayat pencarian di ponsel Hamdan yang tertinggal di koper. Cara membuka brankas tanpa suara, racun tanpa rasa, cara membuat surat wasiat palsu. Dia merencanakan ini berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Sejak dia tahu kau adalah cucu Ibrahim. Fanya menunduk. Jadi, kakek benar. Dia menikahiku hanya untuk ini. Benar, kata Haris. Dia menghela napas. Ibrahim tahu. Dia melihat keserakahan di mata keluarga Hamdan jauh sebelum kau mengenalnya. Ibu Yanti dulu bekerja sebagai asisten rumah tangga di salah satu perusahaan kakekmu. Dia dipecat karena mencuri. Kakekmu tidak pernah lupa wajahnya. Saat dia tahu Hamdan, putranya, mendekatimu, kakekmu mencoba memperingatkan orang tuamu. Tapi orang tuaku sudah meninggal, bisik Fanya. Benar. Dan setelah mereka meninggal dalam kecelakaan itu, kau sendirian. Kakekmu sudah tiada. Kau menjadi target yang mudah. Mereka pikir kau gadis polos yang bodoh, duduk di atas tumpukan emas. Mereka tidak tahu kau adalah cucu Ibrahim. Kau punya darahnya. Haris mencondongkan tubuhnya. Sekarang, Fanya. Sudah waktunya. Boleh aku melihat kaset itu? Fanya mengangguk. Dia mengambil alat perekam tua itu dari meja. Dia menyerahkannya pada Haris. Tangan Haris sedikit gemetar saat menerimanya. Aku sudah 20 tahun menunggu hari ini, katanya pelan. Dia mengeluarkan kaset mini itu, memeriksanya, lalu memasukkannya kembali. Kakekmu memberiku salinannya. Untuk berjaga-jaga. Tapi dia bilang, hanya rekaman aslimu yang memiliki kekuatan. Itu adalah wasiat terakhirnya yang sesungguhnya. Haris mengeluarkan ponselnya, menyambungkannya ke speaker portabel kecil yang dia bawa di tas kerjanya. Dia lalu mendekatkan alat perekam tua itu ke mikrofon. Putar lagi, Fanya. Dari awal. Fanya menekan tombol play. Sekali lagi, suara kakeknya memenuhi ruangan. Fanyaku. Fanya mendengarkan semuanya lagi. Tentang lintah-lintah. Tentang ruangan umpan. Tentang dana abadi. Tentang pengacara Haris. Tentang kata sandi. Saat rekaman itu sampai di bagian akhir, Fanya menatap Haris. Mata pengacara tua itu berkaca-kaca. Jadilah cahaya, bisik suara kakeknya, lalu kaset itu berhenti. Jadilah cahaya, ulang Fanya, kali ini suaranya keras dan jelas. Haris mengangguk, menyeka sudut matanya. Selamat datang, Fanya. Selamat datang di warisanmu yang sesungguhnya. Haris membuka tas kerjanya yang terbuat dari kulit. Dia mengeluarkan sebuah map tebal berwarna biru. Ini adalah dokumen trust fund milikmu. Kakekmu mendirikannya di luar negeri, di tempat yang aman dari hukum dan pajak yang tamak. Selama ini, dana itu terus berkembang. Aku hanya mengelolanya sesuai instruksinya. Fanya menatap map itu. Dia tidak berani menyentuhnya. Berapa nilainya? Tanyanya ragu. Haris tersenyum tipis. Nilainya cukup. Cukup untuk membeli 10 rumah seperti ini. Cukup untuk memastikan kau tidak perlu bekerja 1 hari pun seumur hidupmu. Cukup untuk memulai perang, atau mengakhirinya. Fanya terbelalak. Dia tidak pernah membayangkan. Tapi itu bukan harta yang sebenarnya. Fanya, kata Haris cepat, melihat ekspresi Fanya. Kakekmu tidak meninggalkanmu uang. Dia meninggalkanmu kekuasaan. Kekuasaan untuk memilih. Kekuasaan untuk melindungi diri sendiri. Haris mengeluarkan sesuatu yang lain dari tasnya. Sebuah buku cek, sebuah kartu debit platinum dengan nama Fanya Ibrahim, dan 1 set kunci. Ini adalah akses ke rekening operasionalmu. Aku sudah mentransfer sebagian kecil dana untuk kebutuhan mendesakmu. Kau akan butuh tempat tinggal baru. Rumah ini,
sudah terkontaminasi. Polisi akan menyegelnya sebagai tempat kejadian perkara untuk sementara. Fanya menatap kunci di tangan Haris. Kunci apa itu? Apartemen. Penthouse di pusat kota. Sudah atas namamu? Kakekmu membelinya bertahun-tahun lalu. Dia bilang, setiap prajurit butuh markas yang aman. Ini markasmu. Fanya akhirnya mengambil kunci itu. Logamnya terasa dingin. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya Fanya. Dia merasa seperti baru belajar berjalan. Sekarang, kata Haris, kau istirahat. Kau mandi. Kau makan. Tim saya akan menjemputmu dalam 1 jam. Mereka akan membawamu ke apartemen barumu. Kau akan aman di sana. Tidak ada yang bisa menyentuhmu. Dan, Pak Joko? Tanya Fanya, teringat pada tukang ledeng malang itu. Wajah Haris melembut. Aku sudah mengurusnya. Tagihan rumah sakitnya, kompensasi atas trauma yang dia alami, dan cukup uang untuk membuka usaha ledengnya sendiri, jauh dari sini. Dia pahlawan dalam cerita ini, Fanya. Dia tidak akan pernah kekurangan apapun lagi. Fanya akhirnya tersenyum. Senyum lega yang tulus. Terima kasih, Pak Haris. Jangan berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada kakekmu. Dia mengatur semua ini. Haris berdiri, merapikan jasnya. Aku harus pergi. Mengurus berkas penahanan Hamdan dan Ibu Yanti. Mereka akan mencoba mencari pengacara. Mereka akan kaget saat tahu tidak ada pengacara di kota ini yang berani melawan Ibrahim, atau ahli warisnya. Haris berjalan ke pintu. Dia berhenti, berbalik menatap Fanya. Fanya, kakekmu meninggalkan satu pesan lagi untukmu. Sesuatu yang tidak ada di kaset. Apa itu, Pak? Dia bilang, uang adalah alat. Jangan biarkan itu menguasaimu. Gunakan itu. Jadilah cahaya, Fanya. Tapi ingat, cahaya juga bisa membakar. Pengacara tua itu mengangguk sekali, lalu pergi. Fanya ditinggal sendirian di ruang tengah. Cahaya matahari kini memenuhi ruangan, mengusir semua bayangan gelap. Dia menatap alat perekam kakeknya. Dia menatap kunci di tangannya. Dia bangkit. Dia tidak lagi gemetar. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia akan mandi. Dia akan makan. Dan kemudian, dia akan memulai hidup barunya. Bukan sebagai korban, tapi sebagai Fanya Ibrahim. Apartemen itu berada di lantai 30. Dindingnya terbuat dari kaca, menyajikan pemandangan kota Jakarta yang gemerlap dan tidak pernah tidur. Sebuah kontras yang aneh dengan rumah lama Fanya yang penuh bayangan dan rahasia gelap. Sudah 3 hari Fanya tinggal di penthouse mewah milik kakeknya. 3 hari yang terasa seperti setahun. Dia sudah mandi. Dia sudah makan makanan mahal yang dikirim oleh asisten Pak Haris. Tapi dia belum benar-benar tidur. Setiap kali dia menutup mata, dia akan kembali ke ruang bawah tanah yang pengap. Dia akan mendengar suara gedoran Hamdan dan jeritan Ibu Yanti. Dia akan mencium bau debu dan ketakutan. Pagi ini, Fanya memaksa dirinya untuk bangun. Dia mengenakan pakaian bersih. Bukan gamis rumah yang biasa dia pakai, tapi blus sederhana dan celana panjang kain yang dia temukan di lemari pakaian yang sudah terisi penuh. Kakeknya, atau lebih tepatnya Pak Haris, telah menyiapkan segalanya. Fanya menyeduh teh dan berdiri di depan jendela kaca. Dia bukan lagi Fanya yang ketakutan. Dia bukan lagi Fanya yang sendirian. Dia adalah Fanya Ibrahim. Dan dia punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Tepat pukul 9, bel pintunya berbunyi. Pak Haris masuk, membawa tas kerja kulitnya yang tebal. Wajahnya serius seperti biasa, tapi hari ini ada sedikit kekesalan di matanya. Selamat pagi, Fanya. Kau terlihat lebih baik, katanya sambil duduk di sofa kulit putih. Saya sudah tidur, jawab Fanya. Itu bukan kebohongan penuh. Dia berhasil tidur 1 jam tadi malam. Bagaimana kabar mereka? Tidak baik, kata Haris, membuka tas kerjanya. Dan itu kabar baik untuk kita. Ibu Yanti histeris. Dia terus berteriak di selnya, mengatakan dia dijebak. Hamdan, dia mencoba jalan lain. Dia menolak pengacara publik. Dia bilang dia punya pengacara sendiri. Dia bilang dia punya uang. Fanya mengerutkan kening. Uang? Uang dari mana? Itulah yang ingin aku bicarakan denganmu, kata Haris. Dia mengeluarkan setumpuk dokumen dan meletakkannya di atas meja kopi kaca. Aku menghabiskan 2 hari terakhir menggali. Aku tahu kakekmu memintaku menjagamu, tapi aku tidak menyangka betapa busuknya situasinya. Aku menarik catatan Bank Hamdan. Haris menyodorkan selembar kertas. Itu adalah rekening koran.
Fanya melihat angka-angka itu. Ada banyak sekali transaksi masuk dan keluar. Proyek? Bisik Fanya, teringat percakapan Reni, sepupu Hamdan. Bukan proyek, kata Haris. Itu utang. Hamdan penjudi berat, Fanya. Dia terlilit utang di lingkaran rentenir paling berbahaya di kota. Fanya menatap Haris, terkejut. Rentenir? Tapi, dia selalu bilang dia menabung untuk masa depan kita. Dia berbohong, kata Haris datar. Dia sudah menghabiskan semua tabungan kalian sejak setahun lalu. Lalu dia mulai meminjam. Saat dia tidak bisa membayar, dia melakukan hal yang tidak termaafkan. Dia menggunakan rumahmu. Rumahku? Rumah peninggalan orang tuamu. Dia memalsukan tanda tanganmu. Dia mengambil pinjaman besar-besaran dari rentenir itu dengan rumahmu sebagai jaminan. Fanya merasa mual. Rumah itu satu-satunya peninggalan fisik dari ayah dan ibunya. Dia berencana melunasi utang rentenir itu dengan harta karun kakekmu. Itu adalah rencana gilanya, lanjut Haris. Kebohongan, ibu sakit, itu bukan hanya untuk mengelabui kamu agar dia bisa mencari harta. Itu adalah rencana pelariannya. Fanya menatap pengacara itu, tidak mengerti. Rencana pelarian? Ya, para rentenir itu memberinya batas waktu. 3 hari yang lalu. Tepat sehari setelah Pak Joko datang. Hamdan panik. Dia tahu dia tidak bisa menemukan harta itu tepat waktu. Jadi dia berbohong pamit ke kampung. Rencananya adalah mengambil uang tunai sebanyak yang dia bisa dari pinjaman terakhirnya, membawa ibunya, dan kabur. Meninggalkanmu sendirian di rumah itu untuk menghadapi para penagih utang yang marah. Fanya memejamkan mata. Jadi, jika Pak Joko tidak datang, jika dia tidak menemukan ruangan rahasia itu, nasibnya akan sama saja. Dia akan sendirian, rumahnya disita, dan dikejar-kejar preman. Hamdan tidak hanya mencoba membunuhnya. Dia telah merencanakan untuk menghancurkannya secara perlahan. Kalung emas Ibu Yanti, kata Fanya. Benar, Haris mengangguk. Itu dibeli dengan uang haram. Uang hasil gadai palsu rumahmu. Ibu Yanti tahu segalanya. Dia adalah kaki tangannya sejak awal. Dia yang mendorong Hamdan. Dia yang menyarankannya untuk menyingkirkanmu jika kau menjadi masalah. Fanya membuka matanya. Rasa dingin yang tadi dia rasakan kini berubah menjadi baja. Jadi, kata Haris, situasinya rumit. Secara kriminal, kasus mereka kuat. Percobaan pembunuhan Pak Joko. Penculikan. Tapi secara perdata, kau punya masalah. Rumah itu secara teknis masih terikat utang. Para rentenir itu tidak peduli tanda tanganmu dipalsukan. Mereka hanya mau uang mereka kembali. Fanya terdiam lama. Dia menatap pemandangan kota di bawahnya. Dia melihat orang-orang kecil seperti semut, sibuk dengan kehidupan mereka sendiri, tidak tahu ada pertarungan besar yang terjadi di atas kepala mereka. Fanya? Tanya Haris lembut. Fanya berbalik. Wajahnya tenang. Bayar utangnya, katanya. Haris terkejut. Semuanya? Fanya, itu jumlah yang sangat besar. Kita bisa melawannya di pengadilan. Butuh waktu bertahun-tahun, tapi... Tidak, kata Fanya. Suaranya tidak keras, tapi tidak ada ruang untuk bantahan. Saya mau rumah itu kembali. Rumah orang tua saya. Bayar lunas hari ini juga. Gunakan dana kakek. Haris menatapnya, mencari keraguan. Dia tidak menemukannya. Dia tersenyum tipis. Baik, akan kulakukan. Dan ada satu hal lagi, kata Fanya, melangkah mendekati meja. Hamdan dan Ibu Yanti. Mereka pikir mereka masih punya uang. Mereka pikir mereka bisa menyewa pengacara. Saya mau Bapak membekukan semua rekening mereka. Sudah kulakukan, kata Haris. Bagus. Dan uang yang ditransfer Hamdan ke Ibu Yanti, uang untuk kalung emas itu uang saya, kan? Uang dari rumah saya. Benar, kata Haris, mulai mengerti arah pembicaraan ini. Kalau begitu, saya mau Ibu Yanti dituntut. Bukan hanya sebagai kaki tangan, tapi juga atas pencucian uang. Saya mau kalung itu disita sebagai barang bukti di pengadilan. Haris mengangkat alisnya. Ini bukan lagi pembelaan diri. Ini adalah serangan balik. Dan para rentenir itu, lanjut Fanya. Mereka pasti marah karena Hamdan menipu mereka. Mereka pasti tidak suka Hamdan menyeret nama mereka ke dalam kasus polisi. Apa rencanamu, Fanya? Tanya Haris. Saya mau Bapak menemui mereka. Tawarkan kesepakatan.
Saya akan bayar lunas utang Hamdan. Tanpa bunga. Tapi, sebagai gantinya, saya mau mereka bersaksi di pengadilan. Saya mau mereka menceritakan pada hakim bagaimana Hamdan berencana kabur. Bagaimana Hamdan berbohong pada mereka. Saya mau mereka menghancurkan Hamdan di mimbar saksi. Pengacara Haris terdiam. Dia menatap Fanya dengan tatapan baru. Ini bukan lagi gadis muda yang ketakutan. Ini adalah pemain catur. Ini adalah cucu Ibrahim. Kakekmu akan sangat menyukai ini, kata Haris, akhirnya. Dia berdiri dan merapikan jasnya. Akan saya urus semuanya. Kau istirahatlah. Persidangan akan segera dimulai. Dan kau harus kuat saat melihat mereka. Saya kuat, kata Fanya. Saya adalah cahayanya. Dan seperti yang kakek bilang, cahaya juga bisa membakar. Ruang sidang itu penuh sesak. Para wartawan berdesakan di barisan belakang. Kamera mereka siap menyorot. Ini adalah kasus yang menjadi berita utama selama seminggu terakhir. Harta karun maut di ruang bawah tanah, begitu judul salah satu koran. Fanya duduk di barisan depan. Dia mengenakan hijab berwarna krem yang sederhana namun elegan, dipadukan dengan blazer biru tua. Dia terlihat tenang, punggungnya lurus. Di sampingnya duduk Pak Haris, tumpukan dokumen tebal tersusun rapi di depannya. Di seberang ruangan, di kursi terdakwa, duduklah Hamdan dan Ibu Yanti. Mereka adalah gambaran kehancuran. Hamdan terlihat kurus, matanya cekung, janggutnya tidak terurus. Dia tidak lagi memiliki pesona yang dulu menipu Fanya. Dia hanyalah seorang pria kalah yang ketakutan. Ibu Yanti, di sebelahnya, lebih parah lagi. Tanpa perhiasan, tanpa riasan, dia terlihat tua dan getir. Dia terus bergumam pelan, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Pengacara publik yang ditunjuk untuk mereka terlihat pasrah. Dia tahu dia akan kalah. Persidangan dimulai. Jaksa penuntut, yang telah bekerja sama erat dengan Pak Haris, memanggil saksi pertama. Pak Joko. Pak Joko berjalan ke mimbar saksi. Dia terlihat sehat. Dia mengenakan kemeja batik baru. Dia menceritakan semuanya dengan suara yang jelas, meski sedikit gemetar saat mengingat momen penyerangan. Dia menceritakan panggilan telepon yang gemetar itu. Dia menceritakan bagaimana Hamdan tiba-tiba muncul dari balik kegelapan ruangan rahasia. Dia bilang, kau seharusnya tidak ada di sini, kata Pak Joko, suaranya bergetar. Lalu dia memukul kepala saya dengan linggis. Hal terakhir yang saya ingat adalah rasa sakit. Ibu Yanti berteriak dari kursinya, bohong, dia bohong. Hakim menggedor palu, memperingatkannya untuk diam. Kesaksian Pak Joko sudah cukup untuk menjerat mereka atas percobaan pembunuhan. Tapi Pak Haris ingin memastikan mereka tidak akan pernah melihat cahaya matahari lagi. Saksi berikutnya dipanggil. Saksi yang membuat Hamdan pucat pasi. 3 orang pria berwajah keras dan berbadan tegap berjalan masuk. Mereka adalah rentenir itu. Pemimpin mereka bersaksi. Dia menceritakan bagaimana Hamdan meminjam uang ratusan juta. Dia bilang untuk modal proyek, kata pria itu. Tapi dia pakai untuk judi. Dia lalu menceritakan bagaimana Hamdan berjanji akan membayar dengan warisan istrinya. Dia bilang istrinya akan segera dibereskan, kata rentenir itu. Ruang sidang gempar. Dia juga bilang, kalau istrinya melapor, dia ingin kami yang mengurusnya. Dia memberi kami alamatnya. Dia berkhianat pada kami, sama seperti dia berkhianat pada istrinya. Kesaksian ini menyegel nasib Hamdan. Rencana pembunuhan berencana itu kini terbukti. Kemudian, seorang ahli keuangan naik. Dia menjelaskan alur transfer uang dari rekening pinjaman haram ke rekening pribadi Ibu Yanti. Dan kemudian, barang bukti terakhir dikeluarkan. Sebuah kalung emas yang terlihat norak. Ini adalah perhiasan yang dibeli Ibu Yanti 2 hari setelah penipuan itu terjadi, kata jaksa. Ibu Yanti menjerit. Itu milikku. Kembalikan. Itu punyaku. Dia mencoba menerjang, tapi ditahan oleh penjaga. Itu adalah paku terakhir di peti matinya. Dia terbukti sebagai konspirator aktif, bukan hanya ibu yang malang. Terakhir, Fanya dipanggil ke mimbar. Ruangan menjadi hening. Dia berjalan dengan anggun. Dia bersumpah di atas kitab suci. Pengacara Hamdan mencoba menyerangnya. Ibu Fanya, bukankah benar Anda terobsesi dengan harta kakek Anda? Bukankah benar Anda mengunci klien saya di ruangan itu untuk membunuh mereka? Fanya menatap pengacara itu. Lalu dia menatap hakim. Yang mulia, katanya, suaranya tenang dan jernih. Suami saya terobsesi dengan emas.
Ibu mertua saya terobsesi dengan uang. Mereka rela membunuh untuk itu. Saya hanya ingin hidup. Dia lalu menceritakan malam itu. Tentang ketakutannya. Tentang Pak Joko. Tentang bagaimana dia menjebak mereka untuk menyelamatkan hidupnya. Saat saya mengunci mereka, kata Fanya, saya tidak bermaksud membunuh mereka. Saya bermaksud menghentikan mereka membunuh saya. Dan saya bermaksud memberi waktu bagi polisi untuk datang. Kesaksiannya tulus, kuat, dan tak terbantahkan. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Hakim mengetuk palu untuk istirahat sebelum putusan. 1 jam kemudian, mereka kembali. Hakim membacakan putusannya. Wajahnya keras. Hamdan, kata hakim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas percobaan pembunuhan, penculikan, penipuan berat, pemalsuan dokumen, dan konspirasi pembunuhan berencana. Dihukum penjara seumur hidup. Hamdan roboh. Dia tidak berteriak. Dia hanya terdiam, hancur. Ibu Yanti, lanjut hakim. Terbukti bersalah atas konspirasi kejahatan, membantu percobaan pembunuhan, dan pencucian uang. Dihukum penjara 20 tahun. Ibu Yanti akhirnya pingsan, dan harus digotong keluar dari ruang sidang. Karma telah ditegakkan. 6 bulan kemudian. Rumah tua peninggalan orang tua, Fanya tidak lagi terlihat suram. Catnya baru, tamannya terawat. Di depannya terpasang pelang baru yang elegan, Yayasan Cahaya Ibrahim, Bantuan Hukum untuk Perempuan. Fanya telah menggunakan warisannya. Rumah itu kini menjadi kantor. Tempat di mana perempuan lain yang terjebak dalam situasi seperti dirinya bisa datang dan mendapatkan bantuan. Ruang bawah tanah itu, pintunya telah dilepas. Lubangnya telah ditutup semen, dilapisi keramik baru. Ruangan itu kini menjadi arsip. Tidak ada lagi kegelapan di sana. Fanya, yang kini menjabat sebagai direktur yayasan, sedang minum teh di taman belakang. Seorang pria datang menemuinya, membawa bingkisan. Itu Pak Joko. Dia tersenyum lebar. Assalamualaikum, Bu Fanya. Ini, saya bawa oleh-oleh. Usaha saya lancar. Fanya tersenyum. Pak Joko kini adalah pemilik Joko Jaya Ledeng, sebuah bisnis jasa perpipaan yang sukses, dengan 3 truk baru. Semuanya didanai oleh kompensasi yang diberikan Fanya. Waalaikumsalam, Pak Joko. Saya ikut senang mendengarnya. Mereka berbincang sejenak, 2 orang yang selamat, yang menemukan kehidupan baru dari mimpi buruk. Setelah Pak Joko pergi, Pak Haris datang. Dia kini menjadi ketua Dewan Pengawas Yayasan. Kau melakukannya dengan baik, Fanya, katanya, melihat para staf muda yang sibuk bekerja di dalam. Semua ini? Fanya tersenyum. Ini bukan saya, Pak. Ini kakek. Dia masuk ke dalam, ke ruang kerja kakeknya yang dulu, yang kini menjadi kantornya. Di dinding, tergantung potret kakek Ibrahim yang tersenyum bijak. Fanya menatap potret itu. Dia teringat malam mengerikan itu. Malam di mana dia pikir hidupnya akan berakhir di ruang bawah tanah yang gelap. Dia tidak takut gelap lagi. Dia tidak perlu takut. Karena kakeknya telah mengajarinya cara untuk menjadi cahaya. 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 Untuk menjadi